Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Fisik, go together and good luck. Dalam video pembelajaran fisika SMA kali ini kita akan membahas tentang elastisitas zat padat dan pembahasan soal terkait elastisitas zat padat ini. Let's be smart to learn physics. Go. Elastisitas zat padat seperti halnya ilustrasi yang saya tampilkan di sini adalah ada sebatang kawat baja dalam keadaan digantung, kemudian dia punya ukuran panjangnya L, berluas penampang A, dan kemudian jika kawat baja ini ditarik dengan gaya F, akibatnya kawat baja tersebut menjadi semakin bertambah panjang dengan perubahan panjangnya adalah sebesar delta X. Nah, secara nampak yang kita lihat untuk fisiknya seperti hanya pada kawat gitar atau pada gitar itu ada kawatnya, jika ditarik pada stangnya itu pada pengaturan ketegangannya, maka kawat yang dipakai pada gitar tersebut akan nampak menjadi tegang. Maka di sini muncullah namanya tegangan, di mana tegangan itu didefinisikan sebagai hasil bagi antara gaya tarik F yang dialami kawat dengan luas penampangnya yang dinyatakan dalam lambang A besar, dan gaya tariknya adalah F besar, dan besarnya tegangan yang ditimbulkan adalah sigma sama dengan F per A. Sigma adalah tegangannya, satuannya Newton per meter pangkat 2, kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan A adalah luas penampang kawat tersebut, satuannya meter pangkat 2. Nah, selain menjadi tegang, partikel-partikel penyusun yang ada pada zat padat tersebut akan mengalami perenggangan, jadi merenggang, yang kemudian besarannya dinyatakan dengan besaran regangan, yang definisinya adalah sebagai hasil bagi antara perubahan panjang delta X dengan panjang mula-mula L, sehingga dirumuskan epsilon sama dengan delta X per L. Dan bila gaya yang diberikan pada pegas tersebut atau kawat tersebut ditiadakan, kawat tersebut bisa kembali kepada panjang semula, berarti gaya yang diberikan masih dalam batas elastisitas linearnya. Maka di sini untuk elastisitas zat padat berlaku modulus elastisitas atau modulus elastis, atau yang dikenal dengan modulus Young, di mana modulus elastis ini adalah merupakan hasil perbandingan antara besarnya tegangan terhadap regangan. Nah, ini modulus Young ini berlaku apabila pada pegas tersebut masih dalam batas elastisitas linear. Artinya jika ditarik dia memanjang, dan jika tarikannya dihilangkan dia kembali kepada panjang semula. Namun jika ditarik kemudian dilepaskan dia tidak bisa kembali kepada panjang semula, maka pegas tersebut sudah melampaui dari batas elastisitas linearnya, dan jika gayanya dipaksakan ditambahkan
akibatnya adalah bisa putus, dan modulus yang ini dirumuskan E sama dengan sigma per epsilon. Nah, setelah kita membahas tentang konsep utama yang ada pada elastisitas zat padat ini, sigma sama dengan F per A, epsilon delta X per L, dan E sama dengan sigma per epsilon, marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan elastisitas zat padat berikut. Untuk soal yang nomor 1, sebuah beban 20 Newton digantungkan pada kawat yang panjangnya 3 meter dan luas penampangnya 8 kali 10 pangkat min 7 meter pangkat 2 hingga menghasilkan pertambahan panjang 0,1 mm. Hitung A tegangan, B regangan, dan C modulus elastisitas kawat. Kita tuliskan untuk yang diketahui dari soal tersebut: F sama dengan 20 Newton, L 3 meter, A 8 kali 10 pangkat min 7 meter pangkat 2, delta X nya 1 kali 10 pangkat min 4 meter, yang besarnya 0,1 mm tadi. Kita cari untuk besarnya tegangan yang A. Tegangan atau sigma sama dengan F per A. F nya adalah 20 Newton, A nya 8 kali 10 pangkat min 7, sehingga sigma sama dengan 20 per 8 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 7 Newton meter pangkat min 2. Dan yang B regangannya, epsilon sama dengan delta X per L. Delta X nya 1 kali 10 pangkat min 4 dibagi L nya 3, hasilnya adalah 0,33 kali 10 pangkat min 4 tanpa satuan. Dan yang C modulus elastisitas kawatnya adalah E sama dengan sigma dibagi epsilon 2,5 kali 10 pangkat 7 dibagi 0,33 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 7,57 kali 10 pangkat 11 Newton meter pangkat min 2. Nah, demikian untuk penyelesaian soal yang nomor 1 ini, dan kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2. Seutas kawat baja memiliki panjang 4 meter dan luas penampang 2 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2. Modulus elastis bajanya 2 kali 10 pangkat 11 Newton meter pangkat min 2. Sebuah gaya dikerjakan untuk menarik kawat itu sehingga bertambah panjang 0,3 meter. Hitung gaya tarik itu. Oke, kita tuliskan yang diketahui adalah L 4 meter, A sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2, dan E sama dengan 2 kali 10 pangkat 11 Newton meter pangkat min 2, dan delta X nya adalah 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Dengan menggunakan perumusan daripada yang diketahui di sini adalah E modulus elastisnya, di mana modulus elastis itu adalah sama dengan F kali L per A kali delta X yang asalnya dari sigma dibagi epsilon. Sigmanya adalah F per A, epsilonnya adalah delta X per L. Jadi gaya tarik kawat tersebut dari E sama dengan F kali L per A kali delta X, maka F sama dengan E kali A kali delta X per L, di mana E nya adalah 2 kali 10 pangkat 11, A nya 2 kali 10 pangkat min 6, dan delta X nya 3 kali 10 pangkat min 1 dibagi L nya 4, hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang nomor 2, dan kita lanjutkan untuk penyelesaian soal yang nomor 3. Untuk soal yang nomor 3 ini, untuk keamanan dalam mendaki, seorang pendaki gunung menggunakan sebuah tali
nilon dengan panjangnya 50 meter dan garis tengahnya adalah 1 cm ketika menopang pendaki yang bermasa 80 kg, tali bertambah panjang 1,6 meter. Tentukan modulus elastisitas nilon dan ambil Pi sama dengan 3,14 dan G sama dengan 9,86 meter sekon pangkat min 2. Oke, yang diketahui di sini adalah L sama dengan 50 meter, R-nya sama dengan setengah dari garis tengahnya. Garis tengahnya adalah 1 cm, berarti 0,5 cm, sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Masanya M 80 kg. Tali bertambah panjang, berarti nanti delta X adalah 1,6 meter dan orang tersebut punya beban sebesar F sama dengan W sama dengan M kali G. Jadi membebani tali tersebut sebesar W sama dengan M kali G. M-nya 80, G-nya 9,86, maka F sama dengan 80 kali 9,86 sama dengan 788,8 Newton. Nah, setelah kita temukan F-nya di sini, maka delta X-nya tadi adalah sebesar 1,6 meter. Kita bisa menentukan berapa besarnya modulus elastisitas nilon tersebut dengan rumus E sama dengan F kali L per A kali delta X. F-nya 788,8 dikalikan L-nya adalah sama dengan 50 meter dan A-nya adalah PR pangkat 2 dengan R-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter dikalikan delta X, sehingga 788,8 kali 50 dibagi 3,15 kali 5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat kali 1,6, hasilnya adalah 39,44 kali 10 pangkat 3 dibagi 12,6 kali 10 pangkat min 5 adalah 3,13 kali 10 pangkat 8 Newton meter pangkat min 2. Nah, ini adalah untuk penyelesaian nomor 3 dan kita lanjut untuk yang nomor 4. Merupakan hasil eksperimen. Jadi data berikut diperoleh dari hasil eksperimen untuk menentukan modulus elastisitas suatu logam. Panjang kawatnya dituliskan besarnya adalah 3,255 plus minus 0,005 meter. Diameter kawatnya 0,64 plus minus 0,01 mm. Gaya yang dikerjakan pada kawat tersebut 26,8 plus minus 0,1 Newton. Perpanjangan kawatnya 1,45 plus minus 0,05 mm. Hitung nilai modulus elastisitas logam beserta ketidakpastiannya, dan B, berikan 2 modifikasi terhadap eksperimen yang akan memperbaiki ketelitian hasil. Nah, dari soal tersebut diketahui L sama dengan 3,255 plus minus 0,05 meter, D 0,64 plus minus 0,01 mm, R sama dengan 0,32 plus minus 0,01 mm, F 26,8 plus minus 0,1 Newton, dan delta X nya adalah 1,45 plus minus 0,05 mm. Oke, kita selesaikan untuk soal yang nomor 4 ini. Cukup panjang penyelesaiannya untuk dari data yang sudah kita dapatkan. A, nilai modulus elastisitas logam beserta ketidakpastiannya. Modulus elastisitas adalah E sama dengan F kali L per A delta X. Maka dari sini kita akan peroleh berapa besarnya modulus elastisitasnya sebelum memperhitungkan ketidakpastiannya. Jadi
FL per A delta X sama dengan F kali L per A nya adalah pi R kuadrat dikalikan delta X sama dengan 26,8 kali 3,255 dibagi 3,14 kali 3,2 kali 10 pangkat min 4 dalam kurung dikuadratkan kali 1,45 kali 10 pangkat min 3. Jadi besarnya A adalah 3,22 kali 10 pangkat min 7. Jadi 87,234 dibagi A nya 3,22 kali 10 pangkat min 7 kali 1,45 kali 10 pangkat min 3 sebagai delta X nya. Hasilnya adalah 1,87 kali 10 pangkat 11 Newton meter pangkat min 2. Ini adalah nilai modulus elastisitasnya sebelum diperhitungkan ketidakpastiannya. Sedangkan ketidakpastian untuk luas penampangnya delta A adalah seperti yang tertuliskan pada perumusan ini, A kali 2 kali delta R per M sama dengan 3,22 kali 10 pangkat min 7 A nya kali 2 kali 0,01 delta R nya dibagi R nya 0,32 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 meter pangkat 2. Ini adalah kita lakukan suatu pembulatan dengan menggunakan angka penting. Nah, setelah kita dapatkan untuk ketidakpastian luas penampangnya delta A nya tadi, marilah kita cari untuk ketidakpastian modulus elastisitas dari logam tersebut dengan menggunakan perumusan prosentase delta E sama dengan prosentase delta F plus prosentase delta A plus prosentase delta L plus prosentase delta X. Nah, jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 data ya. Disama dengan delta F per F plus delta A per A plus delta L per L plus delta X per delta X kali 100%. Jadi prosesnya kita keluarkan sama dengan 0,1 per 26,8 plus 2 kali 10 pangkat min 8 dibagi 3,22 kali 10 pangkat min 7 plus 0,005 per 3,255 plus 0,05 per 1,45 kali 100%. Masing-masing kita hitung hasilnya adalah 0,004 plus 0,062 plus 0,002 plus 0,034 dalam kurung kali 100%, hasilnya adalah sama dengan 10,2%. Ini adalah ketidakpastian modulus elastisitas logam tersebut, jadi prosentasenya. Sehingga delta E nya yang besarnya adalah 10,2% ini, besarnya bisa kita cari dari E per 100% kali prosentase delta E. E nya tadi adalah sama dengan 1,87 kali 11 dibagi 100% dikalikan 10,2%, hasilnya delta E nya adalah 1,91 kali 10 pangkat 10 Newton meter pangkat min 2. Dengan demikian maka bisa kita tuliskan modulus elastisitas logam tersebut dengan menyertakan ketidakpastiannya adalah sama dengan E plus minus delta E Newton meter pangkat min 2. Maka E sama dengan E nya adalah 1,87 kali 10 pangkat 11 plus minus delta E nya 1,91 kali 10 pangkat 10 Newton meter pangkat min 2. Oke, kita sudah selesaikan untuk yang A nya. Kemudian yang B, untuk dua modifikasi terhadap eksperimen yang akan memperbaiki ketelitian hasil adalah bisa dilakukan dengan digunakannya alat ukur dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi, yang pertama. Yang kedua adalah
dilakukan pengukuran secara berulang. Jadi tidak hanya satu kali, tapi bisa dilakukan berulang-ulang minimal 5 kali pengukuran. Nah, ini adalah untuk penyelesaian soal yang nomor 4, dan kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Sebuah batang kaku berat ditahan mendatar di tempatnya oleh 2 utas kawat vertikal A dan B yang memiliki panjang awal sama dan mengalami pertambahan panjang yang sama jika perbandingan diameter A dan B sama dengan 2 dan perbandingan modulus elastis A dan B sama dengan 2. Hitung perbandingan gaya tegangan dalam kawat A dan B. Nah, ini adalah gambarnya, ada batang kemudian ditahan oleh 2 kawat A dan B, sehingga kawat A dan B kemungkinan akan mengalami perubahan panjang yang menjadi tegang dan tidak sampai putus. Kita tuliskan datanya yang ada dalam soal tersebut adalah LA sama dengan LB, delta LA sama dengan delta LB, DA banding DB adalah sama dengan 2, EA banding EB nya juga sama dengan 2. Ini adalah yang tertuliskan di dalam soal, sehingga bisa kita gunakan untuk menyelesaikan pencarian perbandingan FA dibanding FB. Dari yang diketahui E, maka kita bandingkan dari E, modulus elastisitasnya itu adalah EA banding EB sama dengan FA LA per AA delta LA dibanding FB LB per AB delta LB. EA banding EB tadi adalah 2, maka 2 sama dengan FA per P DA per 2 kuadrat. Ya, LA LB nya panjangnya sama sehingga bisa dihapuskan, dibanding FB per P kali DB per 2 kuadrat. P nya juga hilang dan hasilnya adalah 2 sama dengan FADB dibanding FB 4 dB. DB nya juga hilang, jadi 2 sama dengan FA dibanding 4 FB, maka FA dibanding FB sama dengan 2 kali 4, hasilnya adalah 8. Demikian pembahasan tentang elastisitas zat padat fisika SMA beserta pembahasan soalnya. Semoga dapat membantu belajar fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama, dan sukses untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.